Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi ini kita sudah bangun dengan sehat, sukacita dan tetap semangat oleh karena anugerah Tuhan kita. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan Saudara sekalian di pagi ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 25 Maret 2022. Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 18a. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Mohon dimaafkan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih seputar undangan pesta. Kemarin pagi kita telah mendengar pengajaran Yesus Kristus tentang undangan oleh seseorang kepada semua koleganya, keluarganya, pimpinannya, dan tetangganya. Namun Yesus mengajarkan supaya yang diundang adalah mereka yang tak dapat melakukan hal yang sama atau membalas kebaikan itu. Singkatnya, Yesus mengajari umatnya supaya melakukan banyak kebaikan bukan dengan motif untuk mendapatkannya kembali. Undangan sukarela telah diberikan, namun diabaikan. Undangan dengan paksaan untuk datang dalam kebahagiaan telah dikumandangkan, namun tetap tak dihiraukan. Saudara sekalian, mendengar hal ini, seorang dari pengunjung pesta itu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Apakah Yesus akan menjawab, "Oh ya, tentu, pasti"? Ternyata secara mengejutkan Yesus tidak menjawab demikian. Tetapi Tuhan Yesus lagi-lagi menjawab dengan perumpamaan. Ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan mengundang orang banyak. Namun di luar dugaan, sebab semua tak dapat datang dengan berbagai alasan. Dan mereka semua berkata, "Aku minta maaf." Orang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Saudara sekalian, mereka semua berdalih dengan alasan karena harta bendanya, karena pekerjaannya, dan karena keluarganya, sehingga mereka memohon maaf untuk menghadiri undangan itu. Apakah sebenarnya alasan mengapa mereka menolak undangan itu? Karena mereka gagal menempatkan hal yang prioritas atau primer dan sekunder. Mereka gagal membedakan mana yang utama dan yang pertama. Mereka semua menolak menghadiri undangan karena mereka lupa harta, pekerjaan, dan keluarga selalu akan ada padanya. Tetapi hal undangan pesta adalah kesempatan yang tidak selalu ada. Dan lagi menghadiri undangan itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita menghargai suatu hubungan baik. Kita menghargai persahabatan. Dan undangan itu tak selalu datang 2 kali. Pesta sudah siap untuk dilaksanakan dan harus. Tak dapat ditunda lagi. Saudara sekalian, perumpamaan ini hendak mengajarkan sesuatu yang penting. Bahwa Tuhan mengingatkan hal terpenting dalam hidup adalah relasi dengannya, persahabatan dengannya, hubungan dengannya di dalam kekekalan. Jangan sampai kesibukan pekerjaan atau harta benda, kekasih menghalangi relasi kita dengannya. Kesibukan dalam rumah tangga bukan berarti menyita waktu kita untuk datang padanya. Bahkan kesusahan hidup pun jangan menjadi alasan untuk kita menyalahkan diri atau menyalahkan Tuhan dan akhirnya menjauh daripadanya. Saudara sekalian, sebenarnya tak ada ruang bagi kita untuk melupakan Tuhan karena kita tercipta untuk berelasi di dalam kekekalan dengannya. Ia mau kita menjalin hubungan yang akrab dengannya. Apa yang telah menyita perhatian kita dari berelasi dengannya, saudara sekalian, selama ini? Mari kita membuka diri kita, mengoreksi diri kita. Undangan itu adalah undangan yang manis.
sebab Ia mau kita selalu ada di hadapan-Nya, kita bersekutu dengannya, kita menikmati anugerah yang Ia sudah sediakan baginya. Saudara, hati-hati, perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa harta, pekerjaan, dan keluarga dapat saja menghalangi kedekatan kita dari Tuhan. Padahal sebenarnya semua itu dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan menganugerahkan harta, Tuhan menganugerahkan pekerjaan, Tuhan menganugerahkan keluarga, harta benda, dan semua yang kita punya itu supaya kita dapat gunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bersyukur padanya bahwa semua itu telah dianugerahkannya bagi kita. Bukannya malah kita jadikan sebagai alasan untuk menjauhkan diri daripadanya. Saudara sekalian, hati-hati. Harta, pekerjaan, dan keluarga dapat menghalangi kedekatan kita pada Tuhan. Kiranya undangan dari Tuhan kita terima dengan sukacita. Jangan sampai Tuhan memanggil kita lewat kegagalan, kegelapan, penyesalan diri, agar kita terpaksa datang kepadanya. Yang Tuhan mau, saudara sekalian, bahwa dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, kita menyambut anugerahnya itu. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya kami adalah orang-orang yang merespon baik undangan-Mu itu. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu memanggil kami untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu merindukan persekutuan, persahabatan yang indah bersama dengan kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami selalu merespon baik segala undangan yang Tuhan anugerahkan pada kami. Apa yang kami miliki kiranya menjadi sarana di tangan-Mu, kami menjalin hubungan baik dengan Engkau. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang terbaik bagi kami. Kiranya segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, jadikanlah keluarga, jadikanlah pekerjaan, jadikanlah harta bendanya menjadi sarana mereka untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Apapun persoalan umat-umat-Mu pada pagi ini Bapa, berbelas kasihanlah Engkau pada mereka, ulurkan tangan kasih-Mu, pimpin mereka untuk menemukan kasih setia-Mu, hiburkan yang berduka, beri penyembuhan kepada mereka yang sakit, berikan kekuatan iman kepada mereka yang galau dan sedang kehilangan iman, supaya mereka memastikan diri bahwa kami tetap ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, Juru Selamat kami, dalam Yesus Kristus. Kepada Allah Tritunggal kami mengucap syukur. Dalam Kristus Tuhan kami datang kepadamu Bapa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.